wa nafa'tu fihi min ruhi. Apabila telah aku sempurnakan kejadian Adam, ya, maka aku tiupkan ruh ke dalamnya. Allah menggunakan ruhku, ya. Apa maksudnya ruhku itu? Itu adalah nur Muhammad itu, Bapak Ibu, nur ini, ya. Jadi hakikat ruh itu adalah nur Muhammad. Hakikat nur Muhammad itu adalah nur dirinya sendiri. Wa is'alunaka 'anir ruh quli ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh, katakan bahwa ruh itu urusan aku tuh. Rahasianya, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh itu adalah aku sendiri itu. Makanya Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Maksudnya Allah masukkan nur Muhammad ke dalam diri Adam itu, Bapak Ibu. Masuk nur di dalamnya. Ketika nur Muhammad sudah masukkan diri Adam, maka nur Muhammad itu bercahayalah di belakang punggungnya dan pundak nih. Ya, kemanapun Adam bergerak, dibuntuti selalu oleh para malaikat itu. Karena malaikat itu memandang namanya nur tadi. Lalu ada bermohon kepada Allah. Ya, maka ini ceritanya turun dia, cerita mereka nih. Ya Allah, pindahkanlah nur itu ke depan ya Allah. Maka berpindahlah nur Muhammad itu ke depan pas pada wajahnya. Ketika itu pula lah malaikat itu sujud kepada Adam itu. Wajah Adam itu sudah glowing, kata Ibu. Cahaya sudah bersinar, Bapak Ibu. Ya, Adam sudah berada di alam surga. Ini penciptanya nih, ya. Dari tanzisi muhaddas ke mukadam ke tanzisi muhaddas kembali. Ini ciptanya. Jadi ketika Adam sudah berada dalam surga dalam kesendirian, ya, Adam masih dalam keadaan jomblo tuh dah, ya, menduda bukan menduduk. Dia sendiri, belum ada kata bahasa duda lagi, belum ada kata-kata menduduk, hanya dia, cuma yang ada bahasanya jomblo aja sendiri, ya. Lalu disahkan Allah lah cerita tadi itu, dinampakkan Allah 2 ekor burung yang saling bercumbu raib. Ya, bercumbu raib. Apa kata Adam terbetik dalam hatinya? Jikalau Allah menjadikan aku di dunia ini, di surga ini punya pasangan seperti pasangan burung itu, maka alam bahagianya, sangat gembiranya aku, ya, hidup dan tinggal di alam surga ini. Kalau Allah menciptakan pasangan aku sama seperti burung itu. Karena Allah itu ya'lamu ma fi qulubikum, Allah yang menjadi rahasia diri Adam, dan Allah tahu apa yang terbetik dan terlintas di dalam rahasia hakikat dirinya. Allah tuh dengar tuh asma. Aku mendengar akan terbetik dan terlintas dalam rahasia dirimu. Mungkin aku sebenarnya yang telah lenyap dan lebur di dalam dirimu itu. Allah lebur dalam diri Muhammad lebur dalam Adam tuh. Ini ceritanya yang berlaku sapi, ceritanya Bapak Ibu. Rupanya Adam pun tertidur, Bapak Ibu. Menghayal, berimajinasi, ya, akhirnya dia tertidur. Ketika dia tertidur, dia pun mimpi. Rupanya apa yang dipikirkannya sebelum tidur tadi, melihat burung itu benar-benar terjadi di dalam tidurnya itu pasangannya, Bapak Ibu. Dia tertidur, rupanya dalam tidurnya itu betul-betul zahilah sosok wanita di hadapannya. Kagetlah Adam, ini siapa wanita ini? Lalu Adam bertanya, siapa dirimu? Apa kata perempuan tadi? Aku ini adalah jantung hatimu. Aku ini berasal daripada keinginan dirimu. Kata perempuan tadi, kalau engkau berasal daripada keinginan aku, siapa dirimu? Aku belum bernama. Maka tolonglah beri aku nama. Karena dia berasal daripada jantung hatinya Adam, belahan kasih jiwanya Adam. Maka Adam pun mengasihi namanya dengan panggilan Hawa. Jadi Hawa itu jantung hatiku, kata Adam. Kata Hawa bahwa Adam itu adalah belahan jiwaku. Ya.
Ketika Adam telah memberi nama wanita itu Hawa, lalu Adam pun menghampirinya, ingin menjangkau dan menjamahnya. Ketika itulah ditegur oleh Allah. Pada saat ditegur oleh Allah, ya, dia belum akad nikah, dia belum ijab kabul. Pada saat itu Adam pun tersadar dan terbangun daripada tidur. Ketika dia tersadar dan terbangun dari tidurnya, di waktu mimpi itu, rupanya benar apa yang dilihatnya di dalam mimpinya, apa yang dilihat dalam tidurnya, benar-benar zahir mimpi itu Bapak Ibu. Ketika dia terbangun, berdiri sosok wanita di depannya. Enggak juga terang matanya digosok-gosok dengan iya tidak. Rupanya iya, betul-betul jadi Bapak Ibu. Zahir mimpi tadi. Lalu Anda bertanya dalam mimpi itu zahirnya, siapa engkau? Aku ini adalah berasal daripada jantung hatimu, keinginan dirimu. Siapa namamu? Aku belum bernama, berilah aku nama. Maka dipanggillah oleh Adam dengan panggilan Hawa. Maka Hawa itu tercipta, terjadi daripada keinginan Adam itu, jantung hatinya tuh. Jadi Bapak Ibu, letakkan istrinya itu di sebelah kiri, itu jantung hati itu, jangan sebelah kanan. Ya, kalau sebelah kanan mereka goyang jalan Bapak Ibu. Ya, ada serasi. Nah, letakkan di sebelah kiri. Mau tidur sebelah kiri, mau berjalan sebelah kiri. Lihatlah foto-foto tuh. Ya, foto-foto presiden, wakil presiden, orang pengantin baru mempelai wanita laki-laki. Posisi laki-lakinya di mana kalau duduk? Yang perempuannya itu mendudukkannya pas posisinya kembali. Nah, lalu ketika Adam telah memberi nama dia, lalu Adam ingin menjamahnya. Ditegur oleh Allah. Hei Adam, engkau belum nikah, engkau belum ijab kabul, engkau belum resmi pasang suami istri. Barulah Allah nikahkan Adam dan Hawa. Inilah yang disebut namanya nikah batin. Diajarilah, disitulah Adam dan Hawa itu nikah batin itu sesuai dengan petunjuk Allah. Ittaqullaha fin nisa'i fa innakum akhastumuna bil amanatilah wastahlaltum furujahunna bil kalimatillah. Takutlah kamu kepada Allah tentang urusan wanita. Ya, karena wanita itu kamu ambil menjadi istrimu itu karena amanah yang Allah titipkan kepada dirimu. Kalau wanita itu kamu ambil sebagai istrimu karena amanah yang Allah titipkan pada dirimu, maka ambillah dia dengan kalimat Allah. Sebutlah kalimat Allah itu. Wastahlaltum furujahunna bil kalimatillah. Gawilah dia. Kalau kamu sudah menyebutnya atas nama aku, maka gawilah dia. Barulah sah Adam itu nikah resmi. Mana yang menjadi maharnya daripada Adam itu? Yang menjadi maharnya itu adalah syahadat, selawat Nabi. Itu maharnya tuh. Udah nikah Adam dan Hawa Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wahai Adam, wahai Hawa, nikmatilah fasilitas surga ini sebaik-baiknya, ya. Tapi ingat kata Allah, la taqrabah hadzis syajarah. Ingat wahai Adam dan Hawa, engkau aku suruh menikmati fasilitas surga, tapi jangan sekali-kali kamu menghampiri pohon kuldi ini, pohon batang kayu ini. Yang namanya iblis Bapak Ibu. Ini ceritanya melompat-lompat nih. Karena ketika Adam telah diciptakan, Allah suruh malaikat, Allah suruh iblis, hai malaikat, hai iblis, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu malaikat sujud kepada Adam. Kenapa malaikat sujud kepada Adam? Karena malaikat mampu memandang akan rahasia siapa Adam itu yang sesungguhnya. Wa khalaqa Adam kasuratihi. Al-insanu siri wasiri sifati wasifati lain. Mampu dia memandang rahasia Adam itu tiada lain adalah tempat memandang nyatanya akan rupa Allah itu. Namun iblis tidak mampu memandang siapa rahasia Adam. Lalu ketika diperintahkan Allah, apa jawab iblis? Ana khairum minhu khalaqtani minan nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kenapa aku mesti sujud kepada Adam ya Allah? Aku ini adalah terbaik daripada Adam.
Bukankah engkau ciptakan aku daripada tanah, aku daripada api, dan Adam engkau ciptakan daripada tanah? Mana yang mulia asal kejadian aku dari api daripada kejadian Adam adalah dari tanah? Tentu mulia aku ya Allah. Ketika Adam ini membangkang dan membantah terhadap perintah Allah, maka dia pun mendapatkan laknat dan kutukan Allah, murka Allah. Tapi belum turun ke di alam dunia. Dunia belum zahir Bapak Ibu. Ya, seperti kita ini panjang sampai subuh kita ngaji ini. Ya, nah, sampai subuh kita ngaji. Kalau Bapak Ibu sampai subuh, harusnya kata lo. Jadi ketika Adam itu ya sudah diciptakan, iblis tidak mau sujud karena dia selalu memandang secara zahir. Nah, jadi ilmunya siapa yang selalu memandang dengan kacamata zahir, itulah pandangan iblis itu. Pandang iblis itu hanya mampu memandang sosok zahir, tapi tak mampu dia memandang sisi batin dari apa yang dilihatnya. Nah, pertutukan tapi belum turun di alam dunia. Ketika itulah Bapak Ibu, karena iblis sudah mendapatkan kutukan Allah, dan Adam disuruh oleh Allah menikmati fasilitas surga. Disitulah iblis tadi itu membuat skenario cerita bagaimana dia menipu Adam dan Hawa supaya Adam dan Hawa mendapatkan laknat dan kutukan Allah, sehingga dia nanti sama-sama turun ke alam dunia ini. Nah, akhirnya apa? Datanglah iblis, wahai Adam, kenapa Allah melarang engkau mendekati batang pohon itu? Sebenarnya Allah melarang kamu mendekati pohon itu supaya kamu tidak berlama-lama di surga. Tapi kalau engkau ingin berlama-lama di surga, wahai Adam dan Hawa, maka makanlah buah pohon itu, dekati pohon itu. Ini bahasa kias Bapak Ibu, bahasa perumpamaan itu, supaya kamu bisa berlama-lama di surga ini. Akhirnya Adam tak mau Bapak Ibu. Adam itu takut, tak mau dia. Karena Adam tidak mau, digosoklah bininya. Ya bininya? Ketika digosok bininya Hawa tadi itu, bodoh engkau Hawa. Kasihlah nasihat, kasihlah kebenaran itu kepada Adam. Kalau kamu tak mau makan buah kuldi itu sama suamimu, kamu sebentar lagi akan turun ke alam yang lain. Akhirnya Bapak Ibu karena digosok-gosok tadi oleh iblis, Hawa pun nggak tenang pula, digosok pula suaminya. Ayo dulu ya. Rupanya lagi ngerti seminang mah. Ya, temakanlah buah kuldi dari Bapak Ibu. Makna buah kuldi itu kias. Kias itu maksudnya ya yang sebenarnya itu batang tubuhnya, batang tubuh Adam dan Hawa. Ketika dia makan buah kuldi itu maksudnya ketika dia itu bercumbu rayu, dia kawin di situ, terbuka auratnya. Ya, terbuka auratnya situ. Padahal surga itu bukan tempat kawin, bukan tempat beranak pinak. Maka ketika dia menjamah suaminya, maka terbukalah aurat keduanya tadi. Disitulah datangnya laknat dan murka Allah yang sebenarnya. Nah, barulah Adam dan Hawa sama-sama turunnya dengan iblis dari alam surga. Nah, terbuang Bapak Ibu, ini Adam, terbuanglah Adam dan Hawa turun. Kenapa turun? Karena dunia ini telah sempurna diciptakan Allah. Ya. Sedangkan Adam itu akan menjadi khalifah nanti di dunia ini. Nih. Adam itu akan menjadi khalifah di dunia ini. Ya. Namun bagaimana cerita Adam dan Hawa supaya dia turun dari alam surga ke dunia? Inilah ceritanya iblis itu cerita Allah tuh. Inilah dikatakan oleh Nabi, likuli syai'in bisababihi, segala sesuatu pasti ada sebabnya. Tapi jangan dipandang sebabnya, pandanglah yang menciptakan sebab. Pandanglah yang menciptakan sebab. Siapa? Allah tuh sebagai sebab, Allah sebagai peristiwa di situ. Adam dan Hawa, iblis hanya menjalankan cerita Allah saja di situ. Ya, Adam, Hawa, iblis menjalankan cerita dan sandiwara Allah. Karena Allah ingin menyempurnakan rahasia dirinya yang sudah wujud dan nyata pada Adam itu. Ini ceritanya. Akhirnya Adam dan Hawa serta iblis pun turun dari alam surga ke alam dunia.
Makanya orang yang tinggal di dunia ini bukan orang dunia yang sebenarnya, adalah orang surga. Ya. Ini mesti tahu nih Bapak Ibu nih, yang tinggal di dunia ini bukan orang dunia, akan tapi orang di mana letaknya orang surga? Sebelum Adam dan Hawa turun ke alam dunia, Adam dan Hawa di mana? Surga itu. Iblis? Surga juga. Makanya iblis walaupun sombong Bapak Ibu, dia sudah pernah menikmati fasilitas surga tuh. Tapi kalau Bapak Ibu sombong, haram noji masuk surga. Paham Ustaz? Iblis walaupun tempatnya di neraka, dia sudah menikmati surga tuh. Ya. Tapi kalau kita sombong Bapak Ibu, walaupun sebesar zarah sombong kita, haram noji itu bisa masuk surga. Jadi jangan anggap remeh iblis tuh. Dia termasuk orang makrifat udah. Ya, di mana letak makrifat itu Bapak Ibu? Untuk apa aku sujud kepada Adam ya Allah? Adam kan makhluk. Adam kan engkau ciptakan. Untuk apa aku sujud kepada Adam engkau ciptakan? Aku hanya sujud kepada engkau ya Allah. Ini rahasianya. Panjang cerita Bapak Ibu sampai para siang kok. Ikut potong-potong ceritanya tuh. Ya, dan jam 12 baru tuh, belum lagi ke cerita sini. Nah, sampai sini lagi. Nah, ini cerita Nur aja baru. Ada belum selesai lagi itu mah. Belum ngerti kok. Jadi Adam dan Hawa turun ke alam dunia. Adam turun di sebelah mana? Matahari terbit atau matahari terbenam? Matahari terbit timur. Sedangkan Hawa matahari terbenam, yaitu baratnya adalah Hawa. Timur itu Adam. Apa rahasianya? Bahwa Hawa itu diturunkan Allah pada terbenamnya matahari. Itu maknanya di sebelah barat, bahwa bangsa barat itulah sebenarnya yang menguasai bangsa timur. Lihatlah kejadian sekarang apa? Bangsa barat menguasai bangsa timur Asia. Itu rahasia itu sebenarnya. Ratusan tahun Adam dan Hawa berpisah Bapak Ibu. Dari surga ke alam dunia. Namun karena qadarullah, ya, Allah pertemukan juga Adam dan Hawa itu. Maka pertemuan Adam dan Hawa itu, berjumpalah Adam dan Hawa itu di mana? Di Jabal Rahmah. Apa artinya itu Jabal Rahmah? Bukit kasih sayang ini Bapak Ibu. Aneh. Jadi kalau orang Arab sudah dikasihnya cat putih sini, orang Indonesia dibuat di spidol situ, suaminya, istrinya supaya langgeng gitu tuh. Agak sirik itu. Nah, lalu oleh orang Saudi, dia pusing ini lagi kembali dicat lagi Bapak Ibu dicatnya. Nah, kita ulang lagi situ. Membuat nama suami pun lagi lagi. Ya, itu kan Jo itu. Sengaja bawa spidol dari Indonesia. Ada ambil pula pasirnya nanti dimandikan pulang di Indonesia. Ini sih gitu, Jabal Rahmah.